Pemerintah Kabupaten Sleman terbagi atas 4 wilayah berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu Sleman Utara, Sleman Timur, Sleman Tengah, dan Sleman Barat. Wilayah Sleman Barat merupakan wilayah di sisi barat Kabupaten Sleman yang menjadi kawasan pariwisata berbasis pertanian. Sleman Barat juga menyandang predikat sebagai lumbung pangan bagi masyarakat DIY. Namun demikian, angka kemiskinan di wilayah Sleman Barat cukup tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sleman. Namun demikian, angka kemiskinan di wilayah Sleman Barat cukup tinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sleman. Sleman Barat, selain memiliki potensi pariwisata berbasis pertanian, juga memiliki potensi pada sektor ekonomi lainnya, diantaranya sentra UMKM, desa wisata, potensi investasi, kesenian, dan lain sebagainya. Guna mempromosikan potensi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat Sleman Barat, pemerintah Kabupaten Pemkab Sleman pada Sabtu 7 September 2024 menggelar Gebiar Potensi Sleman Barat di Lapangan Gamplong, Kelurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. Kegiatan Gebiar Potensi Sleman Barat merupakan kegiatan terintegrasi untuk mempromosikan potensi yang ada di Sleman Barat. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif antara berbagai perangkat daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, Kapanewon Moyudan, dan Kelurahan Sumber Rahayu. Ibu Bupati memerintahkan kepada kami dan kepada OPD untuk mengagendakan suatu acara di Gamplong ini, sehingga muncullah acara Gebiar Potensi Sleman Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024. Latar belakang pemerintah Kabupaten Sleman terbagi atas 4 wilayah berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu Sleman Utara, Sleman Timur, Sleman Tengah, dan Sleman Barat. Wilayah Sleman Barat merupakan wilayah di sisi barat Kabupaten Sleman yang menjadi kawasan pariwisata berbasis pertanian. Sleman Barat juga menyandang predikat sebagai lumbung pangan yang bagi masyarakat DIY. Namun demikian, angka kemiskinan di wilayah Sleman Barat cukup tinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sleman. Sleman Barat selain memiliki potensi pariwisata berbasis pertanian, juga
memiliki potensi pada sektor ekonomi lainnya seperti sentra UMKM, desa wisata, potensi investasi, kesenian, dan lain sebagainya. Kegiatan Gebyar Potensi Sleman Barat merupakan kegiatan terintegrasi untuk mempromosikan potensi yang ada di Sleman Barat. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif antara berbagai perangkat daerah di Kabupaten Sleman yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kapanewon Moyudan, dan Kelurahan Sumberhayu. Maksud dan tujuan kegiatan Gebyar Potensi Sleman Barat hari ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan atensi masyarakat terhadap potensi besar yang dimiliki oleh wilayah Sleman Barat. Atensi besar tersebut dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Sleman Barat. Rangkaian kegiatan Gebyar Potensi Sleman Barat meliputi tes kebugaran yang diikuti oleh 625 orang, senam massal yang diikuti oleh 625 orang, 3. Penyerahan sertifikasi halal dan NIB secara simbolis masing-masing kepada 5 UMKM. Yang keempat adalah Lomba Senam Sleman Bangkit yang diikuti oleh 29 regu, masing-masing regu terdiri dari 7 orang. Yang kelima, pelayanan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal yang ditargetkan untuk 100 UMKM. Yang keenam, pelayanan aktivasi IKD atau KTP digital. Yang ketujuh, Basar UMKM yang diikuti oleh 30 UMKM. 8. JIP dan Press Tour yang diikuti oleh 40 wartawan dan 20 pejabat pemerintah dan influencer. 9. Pertunjukan kesenian Jatilan Turonggo Pidekso. Besar harapan dengan diselenggaranya Gebyar Potensi Sleman Barat oleh pemerintah Kabupaten Sleman bersama masyarakat, pelaku usaha, media, dan influencer dapat mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki oleh wilayah Sleman Barat sehingga mampu memberikan manfaat positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sleman Barat. Kegiatan Gebyar Potensi ini merupakan wujud tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait destinasi wisata Gamplong yang dirasa kurang menggeliat. Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap potensi wisata dan UMKM Sleman Barat dapat lebih dioptimalkan. Kegiatan Gebyar Potensi Sleman Barat ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan atensi masyarakat terhadap potensi besar yang dimiliki oleh wilayah Sleman Barat. Atensi besar tersebut dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Sleman Barat. Event ini, Gebyar Potensi Sleman Barat, ini adalah untuk memperkenalkan dan meramaikan potensi yang ada di Sleman Barat ini. Bahwa karena Kabupaten Sleman ini yang lebih dikenal kan ada di Sleman Utara dan di Sleman Timur. Nah, sebenarnya potensi di Sleman Barat itu tidak kalah dengan Sleman Utara dan Sleman Timur. Nah, ini kita Kabupaten Sleman ingin memperkenalkan pada masyarakat bahwa potensinya di Sleman Barat itu sangat luas. Dan ini adalah kolaborasi dari beberapa OPD di Kabupaten Sleman. Bahwa dengan menyatukan semua kegiatan itu kita bisa menghadirkan acara yang cukup besar di Sleman Barat ini. Mungkin
inilah salah satu kolaborasi instansi di Kabupaten Sleman yang untuk memperkenalkan wilayah Sleman Barat kepada masyarakat. Kegiatan kolaborasi dari berbagai perangkat daerah, pelaku usaha, dan media ini untuk mempromosikan potensi dan mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan, terutama di kawasan Sleman Barat. Ada berbagai rangkaian kegiatan yang digelar dalam Gebiar Potensi Sleman Barat, meliputi tes kebugaran. Pada tes kebugaran yang diikuti 625 orang tersebut, peserta terlebih dahulu mengikuti cek kesehatan. Dan mereka yang lolos atau dinyatakan sehat akan mengikuti pemanasan. Dan dilanjutkan dengan lari sejauh 1,6 km. Peserta juga bisa mengikuti senam massal. Selain itu, ada juga Lomba Senam Sleman Bangkit.
Sebagai komitmen Pemkab Sleman untuk terus mendukung perkembangan UMKM di Sleman, juga disediakan pelayanan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Penyerahan sertifikasi halal dan nomor induk berusaha atau NIB secara simbolis masing-masing kepada 5 UMKM. Selain itu, juga ada pelayanan aktifikasi IKD, KTP digital. Gebyar Potensi Sleman Barat juga diramaikan dengan bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk di antaranya fashion, craft, dan kuliner dari Forkom Kelurahan Sumber Rahayu. Sebelumnya terima kasih ucapan dari pemerintah Pemkab Kabupaten Sleman yang sudah memfasilitasi dan juga mengadakan kegiatan untuk Gebyar Potensi Sleman Barat. Mungkin tadi menyambung dan juga menambahkan, alhamdulillah untuk kegiatan ini bisa berjalan lancar karena adanya sinergitas dan kolaborasi dari beberapa OPD yang memfasilitasi warga kami, khususnya ada Sleman Barat ini. Jadi yang pertama memang untuk mengenalkan potensi yang ada, baik itu dari pariwisata, dari UMKM-nya, dari Desa Prima mau jadi disabilitasnya, dan juga alhamdulillah di sini juga untuk pengurusan ada Prestor dan juga pengurusan NIB dan juga sertifikasi halal, dan juga dari OPD juga mengadakan tes kesehatan kebugaran untuk menunjang kegiatan hari ini. Jadi intinya apa yang kegiatan hari ini terlaksana karena mungkin dari warga masyarakat geliat karena mungkin setelah adanya COVID kemarin biarpun sudah membaik tapi belum secara maksimal, belum bisa seperti dahulu. Dengan kegiatan ini nanti diharapkan nanti bisa mendongkrak lagi baik secara perekonomian di bidang pariwisata maupun di UMKM maupun di sektor-sektor yang lain. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini dari beberapa OPD ikut terlibat dan dari elemen seluruh masyarakat juga terlibat ya. Mungkin bisa dilihat dari ibu-ibu yang akan ikut lomba senam untuk Sleman Bangkit juga banyak, dari Sleman Barat dan juga dari Forkom UMKM ikut terlibat semuanya, dari Forkom Desa Prima juga ada, dan dari penggiat pariwisata bagi ada di Studio Gamplong, Warna Rayu maupun dari komunitas Jeep yang sudah standby. Jadi alhamdulillah kegiatan ini nanti bisa mendongkrak diharapkan untuk kedepannya. Mungkin itu dan nanti bisa dilihat secara langsung ya. Jadi intinya potensinya kalau yang ada di kelurahan sini nanti kalau pariwisata ada Studio Alam Gamplong yang di dekat lapangan ini, nanti setelah ini nanti ada di Warna Rahayu dan juga nanti ada kunjungan dengan rombongan Jeep nanti ke Sentral Lurik yang ada di Kembangan 2. Setelah itu nanti kembali lagi ke area Gamplong 1 yang ada komunitas Tegar yang mungkin menjadi cikal bakal adanya desa wisata di Padukuhan Gamplong. Karena mungkin Sumber Rahayu terkenal di desa wisata Gamplong. Itu adalah komunitas Tegar yang nantinya di sana juga ada showroom-showroom. Dan di sana mungkin bisa dilihat juga ada bangunan itu nanti pendopo nanti kedepannya dibuat untuk menjadi showroom atau menjadi Gamplong Educraft. Yang di mana di sana semuanya nanti kegiatan-kegiatan yang untuk kerajinan yang sementara ini dikelola oleh Tegar dan kelompoknya nanti akan tersentral di Gamplong Educraft itu. Jadi kalau potensi-potensi yang ada di sini nanti selain perikanan, peternakan dan pertanian nanti juga akan dikelilingi nanti untuk sektor pariwisata dan kerajinannya tadi, Pak. Potensi-potensi yang ditampilkan dari Kelurahan Forkom UMKM Sumber Rahayu saat ini ada dari fashion, craft, sama kuliner. Nah kebetulan yang di sini ada yang dari kuliner, yang kering. Ada bermacam-macam, ada kemplang, keripik jamur, usus, pokoknya macam-macam di sini ada semuanya. Yang untuk yang kue basah ada di sebelah sana. Dan ini untuk produk unggulan yang dari daerah Sumber Rahayu Gamplong ini ada lurik. Ya, lurik itu dari tenun asli penduduk sini. Ya, ini hasil dari kerajinan dari UMKM di Sumber Rahayu ini. Yang istimewa itu ini ada bikinan sendiri, Ibu.
Dari kerajinan bikinan UMKM sendiri yang ada di sini, ini sudah masuk bandara, ini juga semua sudah ada izin legalitasnya. Oh, sudah ekspor juga. Ya, ini sudah di Belanda, di Jepang sama Taiwan. Oh, yang terlibat dalam pengembangan UMKM ini ya di kelurahan. Kelurahannya yang membinai, yang membawai Forkom, kan ada Forkom UMKM, Mbak, yang di sini itu dari Sumberhayu, itu dari kelurahan yang membina, terus ada Forkom juga dari Kapanewon, terus ada juga dari Forkom di Kabupaten Sleman, itu dibawahi oleh Dinas Koperasi, terus juga di Dinas Disperindak Sleman. Alhamdulillah pemasarannya itu dari online, offline, ada pasar juga, ada pameran juga. Anggapannya pasti senang sekali ya, soalnya itu menampilkan potensi yang ada di Kelurahan Sumberhayu. Jadi nanti harapannya itu penjualannya lebih luas lagi, nggak cuma di Jogja aja, tapi di seluruh Indonesia. Syukur-syukur bisa ke luar negeri. Perkenalkan, kami dari kelompok paguyuban tenun di Sumberhayu. Produk tenun kami ini sudah turun-temurun, sudah sejak nenek moyang kami, dan kami masih menggunakan alat kayu untuk menenun benang-benangnya supaya melestarikan budaya nenek moyang kami. Produk-produk kami juga sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Kemarin juga masuk di Jakarta Expo Center, dan produk-produk kami juga dijual di Malioboro seperti Amsa Batik, dan di lapak-lapak di seluruh Malioboro ini sudah ada produk-produk tenun kami. 50 sampai 100 untuk bisa merapat di area tenda utara dan selatan, tengah-tengahnya. Gebiar Potensi Sleman Barat diharapkan dapat memotivasi para pelaku UMKM dan pelaku wisata di Sleman Barat untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas produk dan promosi. Lebih mengenalkan potensi yang ada di Sleman Barat. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat pemerintah daerah, wartawan, dan influencer diajak menikmati tur dengan menggunakan Jeep Adventure. Mas Tri, bisa diceritakan apa yang membedakan Jeep di Gamplong ini dengan tempat lain? Kita mengeksplor desa wisata Sumberhayu. Yang pertama Wanarahayu, kedua kita ke kerajinan. Kalau di Wanarahayu itu ada kerajinan sentra ATBN, alat tenun bukan mesin, dan sentra kerajinan dari eceng gondok, dari bambu, dari macam-macam, pokoknya dari serbet juga ada. Untuk treknya seperti apa? Treknya kita masuk trek Wanarahayu,
semi off-road, nanti terakhir ke kerajinan. Ada paket-paket wisata? Ada, paket short, medium, sama long. Bisa diceritakan paket? Yang paket short itu milih ke Wana Rahayu. Kalau misalnya yang short itu ada 2, Wana Rahayu atau Progo. Terus yang medium dari Wana Rahayu sama Progo. Tambah yang satu lagi long. Kalau long itu Wana Rahayu, Progo, sama kita keliling ke perkampungan. Terus terakhir kerajinan. Sudah berapa unit, Mas? Armadanya? Armada sini yang ready sekitar 7 unit. Tapi kalau misalnya mau reservasi lebih banyak, bisa. Reservasi nanti kita ambilkan dari jeep luar. Mas, biasanya yang disukai wisatawan itu pas trek mana? Trek Wana Rahayu pas hujan. Iya, Progo juga bagus tapi hujan. Nah, dan mohon maaf untuk teman-teman ini nggak ke Progo karena Progo panas. Banyak debunya, takutnya itu yang belakang berdebu. Kalau misalnya hujan, trek Progo asik. Kenapa, Mas? Apa alasannya suka dengan kayak gitu yang di berlumpur? Berlumpur-lumpur. Ya melitre-melitre. Gitu. Itu paketannya dari berapa sampai berapa Mas harganya? Harganya mulai dari 250 sampai 500 per unit ya? Per unit. Per unit untuk 4 orang. Maksimal 4 orang. Berarti bukan per orang ya? Bukan. Kita satu unit 250 sampai 500 per unit. Itu per unitnya 4 orang. Maksimal itu 4 orang. Wisata off-road ini mengajak wisatawan menikmati keindahan alam yang ada di kawasan Gamplong. Dan tentunya akan memberikan pengalaman wisata yang berbeda yang siap menantang adrenalin.
Wisatawan akan diajak melewati hutan, pedesaan, sungai, maupun jalanan menanjak. Dalam tur menggunakan jeep ini, menyusuri spot-spot wisata yang ada di Sumber Rahayu, di antaranya spot wisata Wana Rahayu dan spot UMKM Gamplong Craft. Seru nggak? Luar biasa, mantap sekali. Pengalaman Rutenya gimana rutenya? Sangat menantang tapi menyenangkan. Sempet takut nggak tadi? Enggak salah. Ini baru pertama kali ini mesti. Pertama kali. Di sentra UMKM Gamplong Craft, kita akan menjumpai berbagai produk kerajinan tenun lidi dan juga tenun serat alam. Pusat kerajinan tenun tradisional ini sudah ada sejak puluhan tahun silam. Perkenalkan, saya owner dari Oglek Craft, nama saya Ibu Yani. Saya mau menjelaskan tentang desa wisata Gamplong sini, khususnya di desa wisata Gamplong. Untuk kerajinan sini khususnya pengrajin tenun lidi. Berdiri sekitar 2005. Terus untuk proses penenunan kami ada di belakang. Usaha saya untuk saat ini ya sudah berkembang dan untuk bahan jadinya
Itu ada box tisu, ada tempat majalah, ada seperti ini, wall decor ini, terus macam-macam. Saya penjualan di Bali sama online di Lazada, di Shopee gitu. Untuk di desa wisata ini keunggulannya kami dari tenun lidi, yang mana kami dari tenun lidi itu bisa dibikin dari tisu lidi. Terus yang paling untuk saat ini yang paling laku itu kere lidi itu. Nggih, ukurannya macam-macam dari lebar 70 cm, ada lebar 35, ada lebar 50 cm. Ada pameran juga ada dari dinas perkembangannya. Ya alhamdulillah untuk saat ini lumayan sudah berkembang, tambah maju. Cuman untuk produksi lokal, maksudnya untuk ekspor itu kami belum bisa ekspor gitu. Nggih, udah lama nggak bisa, maksudnya nggak seperti yang tahun-tahun kemarin gitu. Kebetulan saya dari sini juga, dari desa Gamplong juga, terus ada yang desa lain juga. Industri tenun tradisional ini juga masih menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM dari tangan-tangan terampil para perajin. Awalnya para perajin tenun di sentra kerajinan ini membuat stagen dan kemudian semakin berkembang dengan membuat kerajinan dari serat alam seperti enceng gondok, lidi, dan mendong. Hasil kain tenun bisa dijadikan fashion. Sementara kerajinan tenun serat alam bisa dijadikan berbagai kerajinan, di antaranya tikar, tirai, tempat tisu, dan aksesoris lainnya. Jadi kerajinan tenun yang utamanya di Gamplong itu adalah kerajinan tenun serat alam. Jadi yang kita tenun adalah dari serat alam yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kita bahannya banyak juga yang dari luar daerah, karena di sini tidak ada seperti enceng gondok, kemudian mendong, tali agel. Jadi yang di kita itu yang paling dekat adalah mendong. Jadi tenun ATBM dari Gamplong itu berawal dari tenun stagen yang sudah dimulai mungkin sejak saya belum ada, sudah ada tenun stagen di Gamplong. Kemudian mulai di tahun 98 karena ada krisis moneter itu benang agak mahal dan penjualan tidak sesuai, maka ada alternatif lain, atau kalau pas masa itu atau saat itu karena ada buyer yang menawarkan untuk dia pesan dari bahan enceng gondok, dari bahan tali rafia, kemudian ada juga waktu itu akar wangi. Nah sejak itu kita mulai untuk menenun dari serat alam tersebut. Jadi untuk produk yang dihasilkan dari tenun serat alam ini adalah yang paling banyak kita menerima pesanan itu adalah berupa alas piring. Kemudian yang lebih panjang mungkin taplak meja, ada juga yang ukuran 3 kali dari alas piring. Jadi untuk tenun rata-rata atau kebanyakan produksi adalah untuk placemat. Ya, untuk penjualan mungkin sejak awal dari 98 itu kita sebetulnya penjualan udah keluar negeri, cuman kita tidak secara langsung jual ke luar negeri karena kita kerjasama dengan beberapa trading yang ada di Jogja. Bahkan kita kerjasama juga beberapa trading yang ada di Bali. Jadi alat yang digunakan untuk produksi ini semua masih ATBM, jadi masih menggunakan kayu, kemudian cara produksinya atau cara kerjanya itu masih menggunakan kaki dan tangan dengan keseimbangannya. Kerajinan menggunakan bahan-bahan alam ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bahkan produk-produk kerajinan ini sudah dijual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
Tempat wisata yang tak kalah menariknya yang terletak di Dusun Gamplong, Sumberahayu, Moyudan, Sleman adalah Studio Alam Gamplong. Tempat wisata yang satu ini sudah cukup terkenal karena pernah menjadi lokasi syuting dari film Bumi Manusia dan berbagai film lainnya. Studio Alam Gamplong kerap disebut sebagai mini Hollywood di Indonesia karena sering digunakan untuk syuting film. Ada banyak daya tarik yang membuat destinasi ini seru untuk dikunjungi. Destinasi wisata ini dibuat sedemikian rupa sehingga menjadikan tempat ini sangat estetik dan instagramable yang sangat cocok untuk dijadikan spot berfoto. Bangunan-bangunannya membuat wisatawan seakan kembali ke zaman kolonial. Ada banyak spot-spot menarik yang bisa dikunjungi. Wisatawan bisa naik kereta tua, menyaksikan berbagai setting bangunan masa lalu, sehingga tampak seperti bangunan-bangunan tua yang begitu estetik sampai mendatangi berbagai lokasi film. Berwisata tak lengkap bila belum menikmati kuliner yang ada di tempat wisata yang kita kunjungi. Selain produk kerajinan, tempat wisata di kawasan Gamplong ini juga ada kuliner tradisional yang ditawarkan kepada wisatawan, yakni gudeg manggar luweng kayu. Gudeg manggar ini menjadi kuliner langka karena bahan bakunya yang tidak mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, keberadaan masakan tradisional ini kini mulai dilestarikan. Salah satunya di rumah makan Luweng Kayu, yang berlokasi di Gamplong 1, Sumberahayu, Moyudan, Sleman. Awalnya, gudeg manggar dijual dalam bentuk frozen secara online. Pemasaran secara online dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Gudeg manggar Luweng Kayu kami mulai sejak pandemi, jadi karena banyak di desa kami pekerja kerajinan yang kehilangan pekerjaan saat pandemi terdampak pariwisata yang turun jauh, kita membuat kuliner Jogja yang berbentuk frozen pack yang kita kirim ke berbagai kota di Indonesia maupun ke luar negeri. Pengiriman kita dari seluruh kota besar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Alhamdulillah di tahun kedua kami sudah bisa mempersembahkan pengalaman baru. Jadi teman-teman pelanggan kami yang dulu hanya menikmati gudeg secara frozen, delivery keluar kota bisa menikmati dine-in secara langsung di rumah makan Gudeg Manggar Luweng Kayu. Gudeg manggar merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta, dikenal sebagai gudeg keraton Yogyakarta. Terbuat dari bahan baku manggar atau bunga kelapa yang masih muda, dipadukan dengan bahan berkualitas. Bumbu segar, dimasak dengan tungku kayu menggunakan resep warisan leluhur,
sehingga menghasilkan produk kuliner yang lezat dan terjaga cita rasa otentik tradisionalnya. Gudeg Manggar adalah gudeg istimewa yang dikenal sebagai gudeg Keraton Jogja yang terbuat dari manggar atau bunga kelapa. Gudeg Manggar memiliki cita rasa yang lebih legit dan lebih gurih karena berbahan dasar bunga kelapa yang memang secara bahan lebih gurih dibandingkan nangka. Gudeg Manggar cocok bagi penderita MAH karena tidak menyebabkan begah bagi penderita MAH ataupun gangguan lambung. Gudeg Manggar ini merupakan sajian yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2021 lalu. Selain rasanya yang khas, yaitu lebih gurih, gudeg Manggar ini juga aman bagi penderita MAH. Tak hanya gudeg Manggar, resto ini juga menyajikan 35 menu tradisional lainnya, seperti ingkung, mangut lele, dan lain sebagainya. Gudeg Manggar selain bisa dibeli di outlet, di rumah makan Gudeg Manggar Luwang Kayu, kita juga tersedia di berbagai marketplace seperti di Tokopedia, Paxel Market, dan lain-lain. Dan penjualan kita selain ke Jogja, kita juga ke berbagai kota di Indonesia, bahkan luar negeri, ke Malaysia, Singapura, Hong Kong. Selain Gudeg Manggar, kita juga memiliki 35 menu yang lain kuliner otentik Jogja seperti mangut, ingkung, rica-rica, garang asem, dan lain-lain. Dan semuanya tersedia dalam bentuk fresh dan frozen. Ini harapannya kita dari pemerintah adalah bahwa Gamplong akan semakin ramai dan potensi-potensi yang ada juga banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya masyarakat di luar Sleman. Nah, supaya perekonomian di wilayah Gamplong dan Kecamatan Moyudan bisa terangkat, sehingga warga yang masih di level kemiskinan bisa berkurang, dan semua itu menjadikan bahwa rakyat di sini menjadi lebih makmur ke depannya. Terima kasih. Kalau harapan dari kami selaku warga masyarakat yang ada di Kapanewon Moyudan, khususnya di Kelurahan Sumberhayu dan Pedukuhan Gamplong dan sekitarnya ini, ya dengan adanya event ini nanti sekalian nanti bisa mempromosikan yang ada di pojok Sleman ini, karena mungkin Sumberhayu ini paling pojok, wilayah paling pojok Sleman, Polong Pacik, paling pojok barat, paling pojok selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan nanti event ini bisa mendongkrak ke depannya, baik dari sektor perekonomiannya, baik dari sektor pariwisata, mau dari UMKM-nya, dari desa prima, nanti semuanya bisa terdongkrak, sehingga nanti apa yang disampaikan dari panitia tadi bisa mendongkrak dari garis kemiskinan lebih ke atas lagi, jadi kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat. Gebiar Potensi Sleman Barat diakhiri dengan pertunjukan kesenian jatilan Turonggo Pidekso di lapangan Gamplong Sumberhayu, Moyudan, Sleman. Dengan berbagai kegiatan yang digelar tersebut, kawasan Sleman Barat diharapkan akan semakin berkembang dan ramai dikunjungi, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian.
Explore Potensi Sleman Barat oleh pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan masyarakat, pelaku usaha, media, dan influencer diharapkan dapat mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki wilayah Sleman Barat sehingga mampu memberikan manfaat positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sleman Barat.